Jumpa lagi dengan saya, Mr. Sorchan, di dalam channel pengembangan kepribadian atau mentoring self-improvement. Saat ini konteks besar kita adalah setiap manusia melakukan komunikasi, tetapi sedikit yang terkoneksi. Dan untuk menjadi seorang konektor, kita perlu belajar seni kesederhanaan. Kita akan belajar poin yang keempat dari seni kesederhanaan. Katakanlah dengan jelas. Katakanlah dengan jelas. Kapal Cunard Queen Mary yang luar biasa itu awalnya diberi nama yang lain. Maksud awalnya kapal itu diberi nama Queen Victoria. Walaupun seorang petugas kapal Cunard itu diutus ke istana Buckingham untuk memberitahukan kepada George V mengenai pilihan nama itu, petugas itu tidak jelas dalam komunikasinya. Ia memberitahukan kepada raja bahwa perusahaan telah memutuskan untuk menamai kapal baru yang mengagumkan itu berdasarkan nama Ratu Teragung dari semua Ratu Inggris. Oh, raja yang senang itu berkata, "Istri saya akan sangat senang." Ia berpikir bahwa istrinya lah yang dimaksudkan. Petugas Cunard itu tidak berani meluruskan kesalahpahaman raja itu. Jadi bukannya kembali ke kantor Cunard untuk menjelaskan situasinya, dan kapal itu dinamai Queen Mary. Seorang mentor daripada John pada tahun 70-an, Charles Blair, biasa berkata kepada John, "Milikilah pemahaman supaya tidak ada kesalahpahaman." Dengan kata lain, kita harus mampu melihat sesuatu dengan jelas dalam pikiran kita sebelum kita dapat mengatakannya dengan jelas dengan mulut kita. Setiap kali orang-orang tidak dapat mengungkapkan ide dengan baik, itu adalah tanda yang pasti bahwa mereka tidak memiliki pemahaman yang cukup baik mengenai ide tersebut. Itu umumnya terjadi saat seseorang yang memiliki kedudukan, yang tidak memiliki rasa aman, atau tidak tahu apa-apa berbicara. Jack Welch, mantan CEO dari General Electric, menyatakan para manajer yang tidak aman menciptakan keruwetan. Para manajer yang ketakutan dan tegang menggunakan buku-buku perencanaan yang tebal dan berbelit-belit dan slide-slide yang rumit lengkap dengan segala sesuatu yang mereka ketahui sejak masa kanak-kanak. John suatu kali menjadi seorang pemimpin dari organisasi dan mewarisi sebuah pedoman karir angkatan udara sebagai COO. Ia telah menciptakan sebuah pedoman kebijakan yang sangat tebal sebelum dia tiba. Dan itu membuat dia merenungkan suatu pengamatan oleh David Evans yang mengkritik cara militer dalam berkomunikasi. Evans menggambarkannya dengan pernyataan sederhana berikut ini dan jenis-jenis revisi yang diimplementasikan dalam pelayanan angkatan bersenjata. Naskah 1. Sebuah kata bagi orang bijak itu cukup. Naskah 2. Sebuah kata bagi orang bijak mungkin cukup. Naskah 3. Diyakini bahwa sebuah kata bagi orang bijak mungkin saja cukup. Naskah 4. Diyakini oleh beberapa orang bahwa sebuah kata bagi orang bijak mungkin saja cukup dalam keadaan-keadaan tertentu. Naskah 5. Ada petunjuk-petunjuk yang dipercaya oleh beberapa orang bahwa sebuah kata bagi orang bijak itu mungkin saja cukup dalam beberapa keadaan, walaupun itu mungkin berbeda dalam berbagai situasi. Kesimpulan itu mungkin tidak didukung oleh analisis yang rinci dan seharusnya hanya digunakan
dalam pengertian umum dengan kesadaran penuh akan asumsi-asumsi yang terkandung di dalamnya. Pedoman COO kami sangat tebal dan rumit. Sementara John melihatnya, John bertanya-tanya bagaimana staf dia bisa memahami dan mengikutinya jika dia sendiri tidak bisa. Jadi John menyingkirkannya. Kita akan lanjutkan lagi bagaimana seni kesederhanaan. Salam menjadi konektor, salam sukses luar biasa dari saya Mr. Sorchan. Halo guys, sahabat Mr. Sorchan. Yuk subscribe channel Mr. Sorchan, beri komentar dan share agar orang lain bisa menjadi lebih baik. Salam sukses luar biasa, salam sehat selalu dari saya Mr. Sorchan.